Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak? Semoga Allah memberi selalu kesehatan. Sekarang kita akan belajar masih tema 5 ya, tentang kepahlawanan subtema 1. Berdoa dulu ya, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Pahlawan itu adalah orang yang gagah berani berjuang secara ikhlas dan tanpa pamrih membela kebenaran. Adapun kepahlawanan adalah semua perilaku, perkataan, dan perbuatan sehari-hari yang menunjukkan kerelaan dan berkorban demi orang lain. Sekarang kita akan belajar tentang ini, kepahlawanan dan patriotisme. Ciri-ciri orang yang memiliki rasa kepahlawanan ya, memiliki sifat berjiwa besar dan jujur. Rela berkorban, berani membela kebenaran, bertanggung jawab, suka menolong, berjiwa besar, melindungi yang lemah. Apa itu berjiwa besar? Lihat kotak sebelah kanan, ciri-ciri orang yang berjiwa besar. Ya, cermat, bijaksana, ya, ikhlas, tawakal, lapang dada. Sekarang tadi bagan tinggal dibaca saja ya. Sekarang kita akan bercerita tentang Bala Putra Dewa ya nak. Ya, ada bacaannya ya. Silakan buka halaman 28 di buku paket tema 5 ya nak. Halaman 29 iya. Setelah kalian baca ya tentang Bala Putra Dewa. Ya, Bala Putra Dewa itu adalah raja di kerajaan Sriwijaya. Kita akan mengisi ya di halaman 29. Silakan kalian isi seperti ini sayang. Ya, anak-anak solih. Apa hasil dari perjuangan Raja Bala Putra Dewa? Hasil perjuangannya apa saja? Antara lain, kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang memiliki armada laut yang kuat dan kejayaan Sriwijaya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Itu jawaban nomor 1 ya, yang sebelah kiri. Selanjutnya, jelaskan hal-hal yang akan terjadi jika Bala Putra Dewa memimpin Sriwijaya. Kalian isi ya di halaman 29. Kalau nggak cukup di buku tulis. Jika kerajaan Sriwijaya tidak dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa, kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan mungkin tidak akan tercapai karena tidak ada yang membangun armada laut yang kuat. Tetapi mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya nak, silakan diisi ya. Sikap kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Bala Putra Dewa? Apa saja coba yang baca pasti bisa tahu jawabannya. Berani dan pantang menyerah, itu sikap kepahlawanan Raja Bala Putra Dewa dalam membangun armada laut sehingga keamanan dan kesejahteraan rakyatnya terjamin. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa? Berjuang membangun Sriwijaya sebagai kerajaan Nusantara pertama dengan wilayah yang sangat luas, didukung kekuatan angkatan laut yang tangguh, menjadikan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Jadi Bala Putra Dewa itu agamanya apa? Buddha ya nak ya. Ini jawabannya ya, tulis ya nak. Tulis di buku tulis kalau nggak cukup ya solih. Paham tuh? Berikan pendapatmu. Apa pendapatnya? Sangat setuju, Raja Bala Putra Dewa adalah pahlawan bagi rakyatnya karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Silakan ditulis ya nak ya. Ini jawabannya sudah beritahu ya. Tinggal kalian mau ngisi saja ya. Sekarang kita belajar tentang tokoh Bapak Pendidikan Nasional, siapa namanya? Nama aslinya Ki Hajar Dewantara. Namanya Ki Hajar Dewantara ya. Nama aslinya siapa? Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Lahir di mana sayang? Di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Iya soleh. Halaman berapa Ki Hajar Dewantara di buku paket? Ada ya? Di halaman 82 ya. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan melanjutkan sekolah di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia.
Selanjutnya Soli. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 1922 Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa. Apa itu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia? Jadi, ini adalah sekolah pertama di Indonesia. Asalnya itu tidak boleh sekolah orang-orang Indonesia itu. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajahan karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan yaitu kemerdekaan bangsa. Jadi didirikannya oleh Ki Hajar Dewantara. Apa? Taman siswa. Jasa Ki Hajar Dewantara apa saja coba? Ada yang tahu anak-anak yang solihin? Perhatikan baik-baik. Nah, jasanya yaitu mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Semboyan beliau adalah apa semboyannya? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handa yani. Itu semboyan Ki Hajar Dewantara. Artinya apa? Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ciptaan Ki Hajar Dewantara tersebut sampai kini digunakan dan yang sehat ya. Nah, hari ini Sekarang kita belajar akan tentang belajar tentang Kerajaan Majapahit dengan dua tokoh yang sangat terkenal di Kerajaan Majapahit, yaitu Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Nah, anak-anak, pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Yuk kita cari tahu tentang Mahapatih Gajah Mada. Nah, anak-anak, tahukah kalian Gajah Mada itu adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya Prabu Jayanegara. Oleh karena itu, pada tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada Kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Nah, pada tahun 1336, 2 tahun kemudian, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara atau di Indonesia. Perjuangan Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai masa keemasannya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan pengaruhnya kerajaan Majapahit sampai ke negara-negara tetangga. Begitu kuatnya kerajaan Majapahit pada saat itu karena wilayah kekuasaannya hampir semua negara Indonesia, anak-anak. Nah, tentunya apa ya bukti dari kerajaan Majapahit jika kerajaan Majapahit benar-benar ada? Yaitu adanya Candi Penataran, anak-anak. Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan pada tokoh pada masa Majapahit. Candi Penataran dibangun pada masa kerajaan Kediri dan digunakan pada masa kerajaan Majapahit. Di dalam kompleks candi, anak-anak, terdapat arca, bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti batu tulis, dan beberapa candi lainnya.
Candi-candi itu diantaranya Candi Naga yang berukuran lebih dari 4,83 meter dan panjang 6,57 meter serta tingginya 4,70 meter. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Candi Induk ini terdiri dari 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19. Itulah ketiga tokoh ya. Sekarang silakan tugasnya kerjakan halaman 29, 39 dan 83.